Sejumlah rumah sakit terancam kolaps akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Rata-rata pendapatan rumah sakit anjlok hingga 50% dan membuat pengelola kesulitan menutup biaya operasional. Sejumlah rumah sakit terancam kolaps akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Kesulitan keuangan terutama terjadi pada rumah sakit yang bukan merupakan rujukan pasien COVID-19. Rumah sakit gigi dan mulut Profesor Sudomo menjadi salah satu instansi kesehatan yang terancam kolaps akibat pandemi COVID-19. Rumah sakit milik Universitas Gadjah Mada ini sejak bulan Maret lalu mengalami penurunan jumlah pasien. Saat itu, hanya ada 4 pasien rata-rata per hari yang datang berobat. Jumlah ini turun drastis dibanding sebelum pandemi yang mencapai 250 hingga 300 pasien setiap hari. Kondisi ini terjadi karena banyak pasien yang takut tertular virus corona jika memeriksakan giginya ke rumah sakit. Akibatnya, keuangan rumah sakit menjadi kolaps hingga mencapai 50%. Direktur RSGM Profesor Sudomo, Julita Hendratini mengaku kesulitan untuk bisa terus beroperasi. Ya mungkin hampir mirip dengan rumah sakit lainnya, dan sebetulnya kondisi ini kalau saya bilang tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun seperti itu. Sehingga kalau boleh saya katakan bahkan di Amerika ada yang namanya Safe Hospital Net. Jadi program bantuan atau subsidi pemerintah selama masa COVID. Kondisi keuangan sudah defisit. Nah, jadi kami saat ini untungnya, masih ada untungnya lagi karena kami rumah sakit pemerintah, kami di bawah Universitas Gadjah Mada, tentunya kami mengharapkan UGM mensubsidi kami. Untuk bisa tetap bertahan, RSGM Profesor Sudomo berharap adanya subsidi dana dari UGM maupun pemerintah agar kondisi keuangan rumah sakit dapat terselamatkan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah sebenarnya kondisi rumah sakit di tengah pandemi COVID-19, kita akan terhubung langsung dengan Direktur RSGM UGM, Dr. Gigi Julita Hendratini. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu, kami tentunya juga bersedih begitu ya, ketika kita butuh rumah sakit, tetapi rumah sakitnya harus tutup atau tidak bisa menerima pasien karena mahalnya biaya operasional. Lalu bagaimana solusinya di sana? Iya, jadi memang kami mengupayakan beberapa strategi di dalam mengatasi kekurangan biaya rumah sakit ini. Tentunya tadi juga sudah saya singgung, kita harapkan ada subsidi dari pemilik rumah sakit, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, dan tentunya kami juga melakukan refocusing anggaran, dan juga alhamdulillah sampai saat ini kami masih mendapatkan donasi-donasi APD. Sehingga sebagai rumah sakit pemerintah kita juga tidak bisa membebankan biaya APD ini kepada pasien, sebagaimana yang terjadi di beberapa rumah sakit yang lain. Nah, dengan demikian kami berharap bahwa dengan tarif yang lebih murah ini, pasien mau datang kembali ke RSGM. Namun di sisi lain kita memahami bahwa saat ini masyarakat masih takut datang ke rumah sakit, walaupun itu rumah sakit gigi dan mulut. Karena sebagaimana kita ketahui, penularan dari COVID ini kan melalui aerosol ataupun droplet ya, air ludah. Padahal pelayanan gigi ini langsung berhadapan dengan air ludah karena dilakukan di dalam mulut. Sehingga mungkin karena alasan ini pasien-pasien takut berobat, masih ada ketakutan berobat ke rumah sakit gigi mulut, begitu. Baik, Bu. Jadi kami promosi melalui media sosial, promosi melalui mengkontak beberapa asuransi swasta dan sebagainya. Baik, Bu, kami mau konfirmasi istilah kolaps ini artinya sudah tidak bisa lagi beroperasi atau seperti apa? Karena defisit anggaran cukup besar. Iya, jadi memang kalau dihitung dari keuangan saat ini, kami sudah defisit. Dan kalau defisit ini kan logikanya rumah sakit sudah sulit untuk operasional. Namun sebagaimana tadi kami sampaikan, kami masih mendapatkan subsidi, sehingga
ya kami masih berjalan, mungkin bulan ini, bulan depan. Tapi setelah itu bagaimana? Tentunya kami akan mengupayakan juga permohonan untuk subsidi baik kepada UGM maupun juga mungkin kepada Kementerian Pendidikan juga, karena bagaimanapun juga kami kan bernaung di bawah Kemendikbud. Bu Julita, berapa persen penurunan pendapatan di rumah sakit yang Ibu pimpin, Bu? Kalau kita melihat pada 3 bulan terakhir, penurunan kami bisa 70%. Jadi kami saat ini hanya tinggal 25-30%. Baik, cukup besar sekali 70%. Bagi kami besar, iya. Subsidinya berapa persen bisa ditanggung oleh UGM sendiri, Bu? Sementara ini kan kami masih ada pendapatan kami yang bulan sebelumnya ya, kalau dari sisi keuangan, dan UGM tentunya juga masih akan membantu biaya untuk SDM, karena biaya SDM ini merupakan komponen yang paling besar dari operasional rumah sakit. Ini yang fixed cost yang sangat besar adalah biaya SDM. Dan itu tentunya memang UGM memberikan subsidinya juga tidak langsung banyak, tapi setiap bulan berapa kebutuhan kekurangan itu akan dipenuhi begitu. Baik, umumnya pada saat pandemi ini biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit berapa besar, Bu? Berapa besar tuh untuk nominalnya? peralatan dan lain-lain sebagainya. Nah, saat ini kami menghadapi kendala biaya besar karena dengan adanya pandemi COVID, pelayanan gigi itu tidak bisa menggunakan sarana yang lama. Jadi kami harus menyiapkan sarana pelayanan gigi di era COVID, itu salah satunya membangun ruang bertekanan negatif. Kemudian kita harus menyiapkan ada yang namanya suction. Ada juga peralatan gigi lain untuk mencegah penularan rubber dam. Jadi tidak semata-mata APD kalau untuk gigi ini, kita juga memerlukan sarana infrastruktur yang menjamin keamanan baik dokter gigi maupun pasien. Nah, biaya ini rata-rata untuk membangun sarana untuk satu dental unit itu diperlukan sekitar hampir 50 juta. Ya cukup besar sekali, Bu ya. Baik, penurunan pendapatan sampai dengan 70% yang masyarakat umum ingin ketahui ketika dokter biasanya mendapatkan pemasukan dari rumah sakit, kemudian juga pemasukan per pasien. Lalu bagaimana dengan dokter-dokter yang ada di sana, Bu? Ya, ini adalah salah satu tantangan dan kami juga memohon maaf tentunya pada para dokter, karena kalau hanya gaji pokok itu biasanya kan hanya bagian kecil dari pendapatan dokter, karena pendapatan dokter yang paling banyak adalah dari jasa pelayanan. Nah, dengan tidak adanya pasien selama hampir 3 bulan, hampir tidak ada ya, hanya 4 pasien itu tentunya pendapatan dokter menurun drastis juga. Tapi saya kira ini bukan hanya di rumah sakit kami, di rumah sakit lain pun ini terjadi juga. Karena tadi penurunan jumlah pasien yang cukup signifikan. Baik, dengan kondisi saat ini Ibu tadi mengatakan bahwa kondisi keuangan kalaupun masih seperti pandemi maka hanya bertahan 2 bulan ke depan. Lalu berapa lama rumah sakit non rujukan COVID bisa bertahan, Bu? Ya, kalau berapa bertahan tentunya akan sangat tergantung dari kondisi masing-masing rumah sakit. Harapan kita, karena kita sudah memulai pelayanan lagi Juni dan ini sudah ada peningkatan jumlah pasien, walaupun belum seperti dulu. Kemudian Juli ini kita akan membuka lebih luas lagi pelayanan, harapan kita juga sudah ada pendapatan yang masuk. Jadi kalau toh kami bisa bertahan mungkin ya 6 bulan ke depan mungkin kami masih bisa. Nah, setelah itu sambil kita melihat juga tren dari pandemi COVID ini sendiri dan juga tren dari kunjungan pasien. Tapi kami sudah mencoba beberapa inovasi dengan konsultasi online, dengan pemberian informasi yang berulang-ulang supaya pasien tadi tidak takut. Harapan kami segera ada pemulihan pendapatan rumah sakit. Rumah sakit tentu membutuhkan subsidi. Kalau tadi UGM membutuhkan subsidi dari UGM sendiri, kemudian adakah subsidi dari pemerintah, Bu, untuk rumah sakit, salah satunya rumah sakit yang Ibu pimpin ini? Belum, dari pemerintah belum. Sudah diajukan, Bu? Karena jalur kami juga karena kami tidak di bawah Kemenkes, jadi subsidi ini kita ajukan ke UGM dan ada jalur untuk birokrasi, mungkin UGM akan mendapatkan subsidi dari Kemendikbud.
Baik. Jadi kami bukan di jalan Kemenkes ataupun Pemda ya. Mungkin berbeda dengan kondisi kalau DKI mungkin, tapi untuk di Jogja ini kami ya hanya ke UGM ini. Baik, Bu Julita Hendraptini, terima kasih atas waktunya bergabung bersama Terima kami. kasih. Tentu masalah ini juga dirasakan oleh berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia. Semoga cepat pulih, Bu ya. Ya, terima kasih, mohon doanya. Insya Allah. Baik. Baik.